Yang jelas bukan Al-Sadani ya. Kalau ini memang darinya Imron. Ya ada nama judul dalam Al-Quran itu surah namanya surah Ali Imron. Imron itu ayahnya Maryam, Ali itu keluarganya. Ada apa dengan keluarga Ali Imran ini? Ya, Allah Ta'ala ingin tunjukkan nilai-nilai kemuliaan yang sangat besar saat ketika Maryam itu hadir dalam kehadiran dirinya. Mas Dani harus mengikuti menjadi ayah dari Maryam sebagaimana Imran itu ketika mencoba memilihkan lingkungan terbaik. Di lingkungan terbaik dalam hal ini kalau bahasa sekarang itu ya sekolah terbaik, mendapatkan pendidikan terbaik. Makanya kalau membaca dalam tafsir Imam Ibnu Katsir kan bagaimana kegelisahan Imron itu saat ketika Maryam ini sudah beranjak menjelang remaja. Dia mencoba mencari bahasanya pondok pesantren yang terbaik. Waktu itu belum ada Asalam sebagaimana Mbak Afi mungkin dimasukkan di Asalam, tapi ternyata di sana ada tokoh-tokoh ulama-ulama terbaik yang memang juga membuka diri untuk proses pembelajaran. Dan ternyata satu persatu di antara para alim itu, orang-orang soleh itu didatangi, diminta mereka kolam-kolamnya, pena-penanya untuk dikumpulkan. Ini kisah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Jadi bagian dari istikharah untuk mencari yang terbaik untuk anaknya. Dan ternyata oleh Allah Ta'ala di antara ikhtiar istikharah itu tidak hanya minta doa untuk mendapat jawaban, tapi Imron itu bukan seorang nabi dan juga bukan seorang rasul. Maka kemudian dia lemparkan pena-pena yang sudah dikasih nama dari tokoh-tokoh ulama-ulama besar itu untuk kemudian di bahasa saat ini kok dikelekin mengkali. Dan ternyata ada satu yang tidak tenggelam. Saya nggak ngerti, saya juga nggak menyaksikan secara langsung apa karena memang penanya memang nggak bisa ditenggelamkan. Tapi yang jelas nama yang kemudian muncul itulah kemudian yang menjadi bersejarah. Ada yang tahu namanya siapa itu yang akhirnya dipilih menjadi kiainya, menjadi ustadznya, menjadi gurunya dari putri Imran ini, dari Maryam binti Imran. Ada yang tahu? Siapa? Zakaria. Nabi Zakaria. Ayahnya Yahya. Saat itu juga sudah sekian lama kepengen punya putra dan putri, nggak dianugerahkan putra putri. Makanya Yahya itu sabaraan dengan Kanjeng Nabi Isa. Jadi itu satu generasi. Yahya Nabi Yahya itu ya. Zakaria ternyata yang Allah Ta'ala pilih. Dan ternyata betul Zakaria itu mendidik dengan sangat ketat dan sangat kuat. Tidak hanya konsep akidahnya tetapi juga pergaulannya. Bahkan Allah Ta'ala dilukiskan dan digambarkan bagaimana Nabi Zakaria sudah terkagum-kagum itu dengan kesolehahan, artinya solehahnya putri anak didiknya ini. Ini yang luar biasa. Itu kalau pergi ditinggal itu dimasukkan di kamar, dikunci dari luar dan seterusnya. Jadi makanya ketika didatangi malaikat untuk kemudian disampaikan akan ada amanah seorang putra itu, anak itu, maka Maryam menjawab, saya itu belum pernah disentuh, jadi sentuhan sama laki-laki aja nggak pernah. Ini kan sesuatu yang dia sangat menjaga dirinya. Ini makanya nilai kemuliaannya menjadi sangat tinggi oleh Allah Ta'ala diberikan. Ini dijaga betul. Apalagi kalau ini punya anak gadis, ini nggak sederhana Mas Dan. Nggak sederhana. Sederhana nggak kira-kira punya anak gadis itu? Nah itu hati-hati betul. Orang mau dimasukkan kemana dan seterusnya itu mesti akan jauh lebih diawat-awati dibanding kalau punya anak laki-laki. Tapi anak laki-laki itu ya harusnya diawat-awati juga kemudian dibebaskan karena nanti ya bisa jadi masalah juga. Jadi semuanya tapi ekstra lebih hati-hati itu ketika punya anak gadis. Kenapa? Karena memang ini menjadi hal yang sangat menentukan apakah dia bisa ngajak kita ke surganya Allah atau bahkan dia bisa nyeret ke nerakanya Allah tentang anak-anak gadis kita. Sampai nanti tanggung jawabnya ya meluluskan apa istilahnya, mengantarkan ke gerbang akad nikah. Jadi, makanya kadang-kadang para bapak itu begitu sudah akad nikahkan anak gadisnya, dia bisa tersenyum lega. Ini sudah selesai, karena bukan selesai tuntas, tetapi kewajiban itu kemudian beralih
dari seorang ayah kepada seorang suami. Nah, inilah sebuah proses kisah nyata wanita yang luar biasa yang Allah Ta'ala hadirkan, dan ternyata dihadirkan oleh Allah dalam ujian-ujian yang sedemikian berat. Karena memang ujian itu bagian dari tanda cinta Allah ya. Jadi andikan hari ini ya Mas dan ini Allah Ta'ala nama Mbak Afif awal-awal punya putri ya, tiba-tiba diuji oleh Allah harus masuk rumah sakit dan seterusnya. Itu memang tanda cinta Allah itu kadang-kadang dengan ujian agar kita ini bisa lebih bersabar, lebih menguatkan iman dan ketawakalan kepada Allah, ini agar lebih tawaduk. Konsepsi takwa utama itu kan taknya adalah tawaduk, agar tidak sombong dengan wah saya punya anak, saya punya itu, nggak boleh, tapi harus banyak lebih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang konsep pujian-pujian inilah yang merendahkan diri kita kepadanya. Makanya puasa Ramadan itu yang menjadikan kita ini semakin tawaduk, karena merasakan lapar bagaimana, haus bagaimana dan seterusnya itu. Nah, inilah maka konsep semakin kasih nikmat itu bukan yang salah itu. Yang salah itu adalah ketika kita jadi takabur, kita jadi sombong dan arogan dan sebagainya. Ini tidak boleh terjadi. Makanya yang mudah-mudahan semakin lebih meningkatkan ibadah kita dan doa-doa kita sebagai orang tua, yang mudah-mudahan itulah yang dilaksanakan oleh Imron, dilaksanakan oleh Ibrahim alaihissalam. Itu bahkan ada doa yang sangat indah oleh Allah Ta'ala, dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu bukan tidak punya alasan ketika belum dianugerahi putra, yang kebetulan belum dianugerahi putra atau anak turun, ternyata ada doa yang sangat indah yang sudah jadi wiridnya Nabi Ibrahim. Doanya adalah Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Jadi walaupun belum dianugerahkan putra putri atau sudah dianugerahkan itu punya anak-anak yang soleh dan solehah, itu menjadi mimpi besar. Apa sih makna soleh itu sendiri? Apa sih makna soleh? Kadang-kadang kita soleh itu apa? Ada yang tahu? Bukan TikTok, tapi nggak apa-apa. Kita berpikir. Solehah itu artinya apa? Baik. Soleh itu baik. Wabashiril ladzina amanu wa amilus sholihah anna lahum jannah. Itu Allah itu menjamin orang bisa masuk surganya Allah itu hanya dua hal. Yang pertama dia beriman, yang kedua beramal. Amal soleh itu kebaikan yang luar biasa. Dan ternyata yang menarik dalam Al-Quran itu konsep kebaikan itu banyak kosakatanya. Jadi tidak hanya soleh, dan ternyata mereka punya makna dan pesan masing-masing. Dan itu menarik untuk dikaji. Apa saja Ustaz? Yang pertama ternyata pernah dengar istilah kata toyib, toyibah. Itu baik juga. Lah bedanya dengan soleh apa kira-kira? Toyib. Toyib itu ternyata kalau dalam Quran sering disetarakan dengan urusan yang sifatnya fisik. Ya Yuhanas, baik manusia, makanlah min rizqillahi halalan. Urusan makan itu diungkapkan dengan halalan yang boleh dan yang toyib. Toyib itu yang baik. Pernah dengar Bang Toyib? Toyib itu nggak pulang-pulang. Kenapa nggak pulang kira-kira? Makanya baiknya secara fisik sesungguhnya, tapi mungkin nggak begitu disukai istrinya karena nggak jarang membeli. Ada apa sesungguhnya dengan konsep toyibah? Di Quran juga surat Ibrahim juga disebutkan kasajarotin toyibah. Itu pohon yang toyib. Itu yang asluha sabit wa farruha fis sama tutiukulahulahin. Itu yang akarnya menghujam, cabang rantingnya menjulang, ngasih buah terus menerus. Jadi baik itu fisiknya. Jadi kalau ada orang mengatakan kaifahal gimana kabarmu toyib atau toyibah, itu artinya kamu baik secara fisik. Tapi belum konsep baik. Baiknya itu baik yang paling rendah itu. Karena ada di atasnya toyib itu ada dalam Al-Quran. Penyebutannya artinya juga baik. Pernah dengar kata khairat, khair, jazakumullahu khair, itu yang paling masyhur ya. Mudah-mudahan Allah membalas kamu dengan khair. Khair itu artinya apa? Baik juga. Mayuridullahu khair fayuwafikum fiddin. Allah itu kalau kepingin menjadikan hambanya baik,
Itu mutlak Mas Dani, Pak Dani, ayah yang saat ini jadi kalau kepingin anak kita ini jadi baik itu harus yuwafiquhu fiddin, bekali dia dengan agama. Bagaimana Bapak Ibu Mas Dani di awal sudah nyekolahkan di sekolah yang pasti insya Allah di dalamnya ada ilmu agama. Itu karena keinginannya. Tetapi konsep khair itu konsepnya sebatas ideologi. Ini kebaikan bisa membedakan. Makanya wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin, itu khair itu dilawankan dengan syar. Khair itu potensi baik. Maka sedikit apapun orang kan bisa menyaksikan potensi baik. Makanya orang kalau paham agama hakikinya dia baik. Makanya sampai Quran menyebutkan kuntum khairat, kau itu umat yang khair, terbaik. Kenapa terbaik? Karena kau paham betul. Jujur itu baik, disiplin itu baik, bersih itu baik, dan seterusnya. Itu konsep-konsep kebaikan sudah paham dalam urusan agama. Tapi kadang-kadang kita juga cukup prihatin, banyak orang yang paham agamanya, ngerti agamanya, tetapi konsep perilakunya kok tidak. Kenapa Ustadz? Makanya kuntum khairu ummah ukhrijat linnas litakmuruna bil ma'ruf. Kamu itu jadi umat terbaik, fungsinya apa? Untuk bisa melakukan apa yang disebut dengan takmuruna bil ma'ruf. Ngajak orang untuk al-ma'ruf. Ma'ruf itu artinya apa? Baik juga. Bedanya dengan khair, kalau ma'ruf itu sudah terlaksana. Makanya lawannya mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ma'ruf itu kebaikan yang sudah bisa dijalankan. Nah, konsep ma'ruf itu. Orang bagi-bagi sembako itu ma'ruf, itu kebaikan. Kenapa kebaikan ya? Karena ada manfaatnya, ada nilai kebaikan. Tapi mungkin ada yang protes, Ustadz itu bagi-bagi sembakonya pas mau pilkada saja, atau pas pilihan RT saja. Begitu sudah jadi RT kok nggak bagi sembako lagi. Tapi bagi-bagi sembako dia tetap ma'ruf, tetap kebaikan. Tapi kebaikan yang bagaimana? Apakah sudah dalam masuk konsep kategori sisi-sisi nilai agama, diterima dari sisi-sisi syariah? Makanya ada kebaikan di atasnya ma'ruf itu masih ada. Pernah dengar istilah Hasan, Muhsin? Apa? Artinya apa? Muhsin, Hasanah artinya apa? Baik juga. Pernah dengar istilah ihsan? Itu satu kata dasar dengan Hasan, Muhsin, ihsan. Ihsan itu apa? Kebaikan yang bagaimana? Anta budallahu ka'annaka tarah fa illam tastati fa innahu yarah. Itu menjadi hadis yang sangat masyhur. Imam An-Nawawi dalam hadis Al-Arba'in bahkan mencantumkan di awal-awal saat ketika bicara tentang bedakan antara iman, Islam, ihsan. Itu ihsan itu adalah kebaikan yang betul-betul itu yang diharapkan ya hanya Allah, karena dia melakukan itu seolah dia menyaksikan Allah, atau kalau dia nggak sanggup seolah-olah senantiasa disaksikan. Jadi kemakrufan kebaikan yang dia lakukan nggak ada hubungannya dengan pilkada, nggak ada hubungannya dengan atensi niat-niat karena manusia yang lain. Ihsan itu adalah sebuah kebaikan yang ikhlas. Jadi konsepnya sudah sangat tinggi. Makanya menghadirkan para muhsinin itu nggak sederhana. Muhsinin itu kadang-kadang kalau nyumbang nggak mau disebutkan namanya. Kadang-kadang hanya mengucapkan udah kasih aja hamba Allah. Kadang-kadang gitu. Jadi dia sudah nggak butuh lagi konsep aktualisasi pengakuan diri, tetapi memang betul-betul ingin menjaga keikhlasan kepada Allah. Dan Mas Dani, saya mohon maaf, ada kebaikan lagi di atas ihsan ternyata dalam Quran. Pernah dengan istilah birrun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Mabrur, kalau orang haji itu habis haji, Bapak Ibu sudah haji, itu kalau hajinya didoakan haji yang mabrur. Birrun itu artinya apa? Dan itu dilekatkan dengan istilah birrul walidain. Kenapa kok melekatkannya ke birrul walidain? Kebaikan macam mana itu? Walaupun di Quran itu perilaku kepada orang tua itu wabil walidaini ihsana, tetapi ternyata dalam konsep syariah agama Rasulullah sering menyebutkan itu istilahnya bukan dengan sekedar berbuat ihsan kepada orang tua, tetapi berbuat birrul walidain itu kebaikan yang macam mana? Itu di ayat yang lain disampaikan dalam Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau tuh belum mencapai bir ini, kebaikan yang satu ini, sebelum kamu bisa
memberikan sesuatu yang paling kau cintai. Wa atal mala ala hubbi. Kau bisa mengeluarkan sesuatu yang paling jenengan sayang. Makanya doa anak itu. Nanti sebelum Mbak Sakinah Maryam Birza Arsad udah bisa bicara belum Mas Deni? Mudah-mudahan sering nanti didengarkan lantunan-lantunan kitab suci Al-Quran sehingga yang termemori penuh itu ayat-ayat Al-Quran. Apalagi sekarang sudah sangat mudah. Nanti kalau sudah bisa bicara, harapannya diantara bicara dan doa yang dihadapkan kepada Allah itu apa kira-kira dari orang tua? Itu adalah doa Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama Robbayani. Itulah keadilan doa yang sangat indah yang Allah bikin itu, minta agar kedua orang tuanya diampuni sebagaimana dia minta ampunan atas doa dosa-dosanya, dan yang lebih utama dikasih kasih sayang sebagaimana kasih sayang kedua orang tua itu ketika kecil. Makanya kalau Anda ingin belajar tentang bir, itu belajarlah bagaimana orang tua itu berbuat baik dengan anak. Saya mohon maaf, ini musim mau kuliah, Faik mau kuliah ini, insya Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala di universitas yang diinginkan di negara. Kira-kira bilang sama abah sama mama, ini mak ternyata ongkos kuliahnya cukup mahal, tapi dulu diizinkan dia daftar berapa? 25 juta. Bilang sama mama abah, sudah mama abah ini baru repot-repotnya, tapi dibuka itu semua tabungannya dan seterusnya. Ternyata keluar angka 20 juta, kurang 5 juta. Faik dipanggil, Faik sini, ini ada uang 20 juta. Faik ingin bertanya, lah yang 5 juta gimana? Mungkinkah kira-kira abah sama mama bilang sama Faik, abah sama mama itu sudah ngasih 20 juta, yang 5 juta kau cari sendiri? Mungkin gak kira-kira? Mungkin gak? Kenapa gak mungkin? Abah sama mama sudah baik gak ngasih 20 juta? Faik sudah baik gak? Baik itu ngasih 20 juta. Tapi kenapa kok nggak bisa ngasih 5 juta itu? Masalahnya, saya mohon maaf, itu ada nilai-nilai yang nanti kita akan bisa paham. Jangankan masih punya abah atau orang tua yang komplit. Itu kadang Allah Ta'ala sudah merenungkan lah. Itu dulu dilahirkan dari seorang ibu saja. Bapak sudah meninggal sejak lama. Ibu itu kadang-kadang ya, saya mohon maaf, ketika anak harus kuliah dan sebagainya, maka dibiayai betul itu. Nah ketika memang harus terpaksa tidak mampu itu, yang ibu seorang itu kadang-kadang saya mohon maaf, itu bisa buka almari perhiasan untuk mencari apa yang bisa dijual. Begitu dibuka, oh ternyata imitasi semua. Dan ternyata ketemu itu di antara emas itu adalah mahar dari almarhum suaminya. Kira-kira untuk Faik, saya mohon maaf, untuk membiayai anaknya kurang 5 juta dan itu senilai 5 juta, rela dijual nggak kira-kira? Rela dijual. Atau bahkan kalau ada kans kemungkinan utang sama koperasi misalnya, atau kemana, anak diajak, ini saya utang 5 juta untuk memenuhi biaya kuliah. Ada nggak orang tua yang bilang, ya aku utang 5 juta aku sing nyaur kue? Rata-rata orang tua tidak akan lakukan itu. Dia akan lakukan kebaikan itu sampai dia harus berkorban untuk kepentingannya sendiri. Maka Mas Arsadani, Mbak Afe, Mas Faik, ini Mas Pam dan seterusnya, saya mohon maaf, Anda masih punya orang tua sebagaimana kita. Itu nggak cukup Anda konsep birrul walidain itu membalas, cukup Anda ngasih transfer orang tua, tak kirim setiap bulan Ustaz sudah 2 juta, 3 juta, nggak cukup. Orang tua itu belum bir itu. Itu Anda baru berbuat makruf. Birrul walidain kuwi nek kowe wis direkasake tenan karo wong tuwa. Rata-rata apakah kita sudah bisa melakukan birrul walidain itu dengan orang tua? Akhirnya harus. Makanya kadang-kadang ketika oleh Allah dihadirkan ya, kita juga tidak mengangan-angan ketika kita tua besok nggak bisa apa-apa sehingga harus dirawat sama anak-anak. Mudah-mudahan nggak seperti itu. Tapi disitulah sesungguhnya wujud warhamhuma kama robbayani. Saat ini Mas Dani yang ganti pampasnya. Mbak Afe sudah bisa mandiin belum? Jadi jangan sampai tidak bisa ya. Makanya harus dikursus selama di sini sama benar. Itu gantiin pampasnya, diompolin dan seterusnya dan seterusnya. Itu besok satu saat anak-anak kita ini yang akan melakukan itu kepada orang tua. Tapi banyak kan, saya mohon maaf ya, bukan karena apa-apa. Itu satu ibu itu bisa ngopeni sampai 14 anak. Iya Pak ya, asli itu. Tapi 14 anak rung karuan iso ngopeni satu ibu. Nah itu betul. Itu nilai-nilai yang mungkin terjadi. Makanya birrul walidain itu kebaikan yang sangat besar yang dimunculkan orang tua kepada. Dan hasilnya apa kira-kira? Nah itu hasilnya adalah konsep birrul walidain, kebaikan. Maka
kebaikan-kebaikan itu kalau Anda baca dalam ajaran-ajaran agama kita, itu ya belajarlah dari baiknya orang tua itu dengan anak-anaknya. Dan insya Allah nanti Mas Dani akan melakukan apa aja, Pak Hafiz juga akan melakukan apa saja untuk sang putri ini. Maka itulah sesungguhnya yang dulu dilakukan oleh bapak, oleh ibu jenengan, oleh mertua dan lain sebagainya itu terhadap istri jenengan dan sebagainya. Maka konsep kebaktian itu yang harusnya ada. Saya tuh kemarin ada di PMI itu ada yang kita sekolahkan. Saya bulan aktivitasnya di PMI di S2 Opjin spesialis melahirkan, dokter dari Wonogiri, lulusan UMS juga kelihatannya. Saya mohon maaf itu beliau, saya tanya kesan pesan apa, banyak membantu persalinan kelahiran. Apa yang terjadi itu bahasanya itu apa, Anda nggak perlu harus membantu persalinan orang tua, tapi dia cerita itu kalau membantu persalinan orang lahir ini teringat penderitaan ibu, ternyata juga itu teringat juga istri yang ada di rumah itu ketika melahirkan anak-anaknya itu begitu sakit nggak tahu, saya juga belum pernah merasakan gitu. Tapi ya itulah sebuah proses, tapi kan di sesar itu sehingga, tapi ya pasti juga akan mengalami proses yang sama pasca persalinan dan lain sebagainya. Itu berat sekali dan itu menumbuhkan rasa takzimnya, rasa lebih sayangnya, lebih kasihnya, lebih cinta. Dan mudah-mudahan itu terjadi nanti kepada bapak-bapak yang di sini tanpa harus merasakan melahirkan tentunya, tapi dengan cerita orang yang melahirkan itu ternyata ya akan mengangkat. Dan kebaikan itu puncaknya adalah soleh dan soleh. Inilah nilai-nilai kebaikan yang ada dalam Islam yang ternyata itu bisa mengantarkan kita masuk surga. Makanya ada doa yang paling indah untuk Ananda Sakinah Maryam Beza Arsad ini, mudah-mudahan kita doakan menjadi anak yang solehah, yang menjadi kunci untuk bisa masukkan, mengantarkan orang tuanya dan keluarga besarnya ini masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kewajiban kita bersama, khususnya kedua orang tuanya Mas Dani dan Mbak Afe dan Ibu ya Bapak Dani dan Ibu Afe, mudah-mudahan oleh Allah bisa mendidik anak ini sebaik-baiknya, sebaik-baiknya. Ini yang bisa saya sampaikan. Ini ada Ustadz Muhammad Rosid Ridho minta doanya kepada majelis ini, mudah-mudahan majelis ini berkah dan acara walimah al-aqiqah yang sederhana yang dilaksanakan oleh Mas Dani ini bisa berjalan dengan baik. Saya pikir itu, jadi saya tadi pembawa acara sekaligus jadi mubaliknya, makanya ini ada Ustadz Ridho yang mudah-mudahan nanti bisa mendoakan lebih. Tapi doa saja, didoakan mudah-mudahan Allah Ta'ala nanti agar majelis ini tambah berkah dan anak Mbak Sakinah Maryam Beza Arsad ini nanti bisa menjadi ahli Quran. Kebetulan di pondok pesantren Tahfidzul Quran yang mudah-mudahan doa-doanya membersamai ahli Quran itu ya bisa kena kepada kita bersama dan keluarga besar Mas Arsad dan pada Ustadz Ridho. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada Bapak besar Bapak Dr. Suryati dan Mas Azadani serta keluarga besar beliau dari Pisang yang hadir pada kesempatan sore ini. Yang pertama saya mendoakan kepada saudara Mas Dani dan Mbak Afif, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan karunia besar anak ini menjadi anak yang solehah, yang berbakti kepada orang tuanya. Maka kalau bisa panjatkan sebagaimana doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, barakallahu laka bil mawdu'i laka wa syakata wahid wa balagha asyuddah wa ruzqta birra. Mudah-mudahan engkau pandai bersyukur atas karunia anak yang Allah berikan kepada panjenengan berdua, dan mudah-mudahan anak ini telah menjadi anak yang solehah yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.